orang-orang yang khusus di dalamnya, orang-orang yang ikhlas. Ketika dia ada berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa, maka Allah sendiri yang akan menuntun dia terhadap dari perbuatan-perbuatan itu, karena ada sebuah sinyal yang masih terpatri, yang masih ada di dalam dirinya, yakni keimanan itu. Jadi dari sholatnya itu orang tidak akan berbuat lagi. Kalau kesungguhan dengan sholatnya, maka sesungguhnya orang itu akan jauh dari perbuatan-perbuatan itu. Kalau memang dia memang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam melakukan sholatnya. Tetapi ada sebagian orang yang sholat hanya keinginan, hanya berupa menggugurkan daripada sholat, atau sesuatu hanya mengikuti daripada orang-orang yang sholat, atau bagaimana karakter-karakter orang yang sholat tersebut. Tetapi kalau orang yang bersungguh-sungguh di dalam sholatnya, mencari jati diri daripada sholatnya, maka perbuatan itu secara tidak langsung akan terjauh daripada dirinya. Itu maksudnya, Bang. Gini. Menimbulkan rasa takut mungkin gitu ya. Gini, biar saya sedikit. Ya, mungkin gini Bang Ginting, mungkin Bang Rul tadi jawabnya kan nggak, ya mohon maaf ya Bang Rul ya, nggak sesuai dengan pertanyaannya Bang Ginting kali, karena itu kan soal maksum ya, bukan soal manusia sholat untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar gitu. Mungkin bisa ditanggapin yang jawaban dari Ustadz Alif mungkin gitu. Karena takutnya melebar gitu. Saya udah baca ini penjelasan Bang Beri. Sepertinya ini saya masuk akal ini. Artinya Tuhan menjaga atau memelihara hati seseorang gitu ya, siapapun dia, untuk tidak melakukan kesalahan yang menimbulkan dosa. Benar itu Bang Beri? Yang lebih kompeten guru saya Ustadz. Nah, coba. Soalnya ini saya baca. Tadi udah dijelasin sama Ustadz Alif. Chat abang saya baca nih, chat abang. Chat Bang Beri saya baca. Nama dikit Bang Beri. Bang Beri dikit. Jadi Allah itu maha pemelihara, Bang. Maha pemelihara. Iya. Tidak ada yang kalimat maksud itu kan. Sebentar Bang Rul. Soalnya tadi ini kan soal maksumnya Nabi gitu loh, bukan kita. Jangan contohnya dulu. Iya, pengertiannya. Kan, Ustadz Alif, silakan Ustadz Alif mungkin menjelaskan lagi ke Bang Ginting. Ustadz Alif. Iya, yang dipahami di Islam itu kan disebutnya maksum, terpelihara, terjaga. Maksudnya para nabi itu terjaga dari apa? Anil ma'as, dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi artinya nabi itu ya ketika mau melakukan dosa, dia terpelihara ya, karena memang dibimbing oleh wahyu. Oleh kebenaran. Ya. Gitu. Makanya para nabi itu banyak didampingi oleh malaikat. Gitu. Bahkan sebenarnya kita juga didampingi malaikat, tapi nabi itu terpelihara, gitu, terjaga, sudah terstempel lah. Ya. Sehingga kalau kasih contoh Pak Ginting. Sebentar Kang. Berarti menurut penjelasan Bang Abang tadi berarti Wahai Angon, Anda Yonat ngambek tuh. Ntar dulu. Berarti nabi itu tidak mungkin melakukan dosa gitu. Karena sudah terpelihara kan hatinya kan, terjaga oleh para malaikat. Berarti ketika nabi ingin melakukan dosa pasti tidak akan terlaksana karena sudah terpelihara gitu kira-kira Bang pengertiannya. Ya, nabi itu contoh ketika dia cenderung. Enggak, tadi yang saya tanya itu, iya atau tidak gitu? Ya, oke, nabi tidak melakukan dosa, clear. Oh ya, nabi tidak melakukan dosa ya. Benar itu kan? Ya. Oke. Benar. Ya. Atau tidak mungkinlah sampai melakukan dosa kan gitu kan istilahnya. Sebelum melakukannya sudah diingatkan. Iya, kan saya sampaikan itu bahwa dari kata maksud artinya dia terjaga sehingga tidak akan pernah mungkin melakukan dosa, gitu ya. Benar ya? Kalau Leh Ginting mau bertanya lagi ke arah At-Tahrim ayat 1 itu. Enggak, Bang Lukman, kan saya tanya itu iya atau tidak gitu aja, Bang. Iya, yang ngerti. Kan larinya pertanyaan itu pasti larinya ke At-Tahrim 1 itu. At-Tahrim enggak, Bang. Itu kan Nabi Muhammad ditegur di situ. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan. Bukan ke situ. Enggak ke situ, Bang. Ke situ. Ya. Pertanyaan saya begini. Kalau memang Nabi tidak berdosa, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Ini maksudnya apa, Bang? Tolong penjelasannya. Akan mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Ya. Pertanyaannya, apakah ada dosa dia yang lalu dan yang akan datang? Tapi mengapa Allah mengatakan itu, Bang, di dalam surat Al-Fat Nah, ayat 2? ada ayat begini, dikatakan khususun nuzul, ya artinya khusus turunnya kepada Nabi, tapi umumul hukum. Hukumnya berlaku untuk semua umat.
kan gitu. Ya. Ada juga khususul nuzul, khususul hukum, ada. Kan gitu. Makanya artinya khusus turun kepada Nabi dan hanya Nabi yang boleh mengamalkan. Tapi terkait ini, saya bilang contoh, pertanyaannya ada nggak Nabi dosa sebelumnya dan sesudahnya? Kalau kita lihat sejarahnya tidak ada. Kalaupun ada, sudah terampuni. Umum hukumnya, ya umat manusia, ketika kami contoh, ya umat muslim, itu kan saya bilang umum hukum ya. Ketika punya dosa, ada konteks tobat, ada konteks ibadah, yang mana adalah ibadah, contoh, berpuasa atau gufirullahu ma taqaddama min dzambi gitu kan. Diampuni segala dosa yang telah lalu. Nah, makanya di situ prakteknya. Karena gini Bang, sedikit ya sebelum saya simpulkan aja. Saya mendapat semua apa penjelasan Abang, saya terima kasih ya. Karena kan di dalam ayat Al-Fat ini, ayat 42 dikatakan agar Allah memberikan ampun kepadamu, buka kurung Muhammad dalam kurung, tutup kurung atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Makanya saya tanya tadi, maksum itu tidak mungkin melakukan dosa atau segala dosanya diampuni, itu Bang saya tanya tadi. Oke, sekarang gini Pak, dalam sejarah Nabi Muhammad tidak melakukan dosa. Ya. Malah pertanyaannya begini Pak, Nabi Muhammad ini sudah terjamin masuk surga. Tapi kenapa beliau setiap malam tobat sampai 70 kali istighfar, sampai 100 kali istighfar? Dia bertobat tiap malam Pak. Enggak Bang, bukan ke situ dulu Bang, ini masalah maksum dulu. Ya iya, maksum tadi udah jelas. Saya bilang tadi udah jelas. Artinya? Dia itu bersih, tidak ada dosa, tapi kenapa tiap malam tobat? Ini malah lebih ekstrim lagi kalau kita bahas. Tapi kalau dihadapkan ini Bang, maksudnya apa? Berarti maksudnya gini, kalau saya baca ini ya, kalau saya baca Al-Fat ini sesuai dengan terlepas dari sifat kemanusiaannya, itu maksud. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tidak terlepas dari kemanusiaannya. Ketika ada kekhilafan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka secara otomatis Allah sendiri sudah menjamin beliau, ya kan? Sudah menjamin beliau bahwa dia sudah dimaksumkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari dosa-dosa itu, bahkan dijamin oleh Allah ampunan. Baik sesudah maupun sebelumnya. Oke. Kalau itu ya udah, kalau gitu artinya saya paham lah. Dan maksimal dosa Nabi itu ini Bang, yang dikatakan dosa Nabi Muhammad, setiap hatinya lalai dari mengingat Allah itu sudah dianggap dosa itu. Itu aja sih dosanya. Iya, saya nggak maksudnya Nabi Muhammad melakukan dosa besar atau dosa kecil, tidak. Tapi yang saya maksudkan itu dosa. Di sini dosanya ini apa? Kalau dosa ini dikatakan dosa kecil ya udah, berarti ini istilahnya maksudnya kesalahan lah gitu Bang. Kan gitu aja itu kan, sehingga layak. Yuk. Boleh saya kasih contoh? Biar enak ya. Nah, gini. Sekarang silakan Bapak menilai ya dalam artian dengan nalar yang kita miliki. Ya. Rasulullah dikatakan tidak tepat. Saya nggak tahu nyebutnya apakah dosa, apakah salah, terserah Bapak nanti menilai. Cuman begini, ketika saya pembawa dakwah nih, saya lagi dakwah ya. Ada Pak Ginting. Pak Ginting seorang pembesar lah gitu kan. Sementara di tengah saya datang orang buta gitu kan. Datang ke tempat saya mau minta diajarin Pak Budak kawan ajarin saya tentang sholat lah contoh gitu kan, atau tentang wudhu gitu kan. Nah ketika saya memilih, saya lagi lagi dakwah nih. Ya saya mengajak para pembesar, saya mengambil lebih cenderung mengambil ngobrol dengan Pak Ginting, dengan pendeta apa gitu kan. Nah di mata Bapak, kalau Bapak menilai, ini pribadi Bapak aja ya, apakah Bapak ngata saya salah? Padahal saya sedang berdakwah gitu kan, saya tidak sedang mabuk, enggak kan, saya sedang berdakwahkan agamanya Allah. Saya memilih, saya mungkin Bapak inilah yang saya ambil gitu kan. Iya. Ya. Jadi saya lebih cenderung menjelaskan kepada Bapak agama saya ini dengan mengabaikan orang buta tadi kan gitu. Nah ini kalau menurut Bapak ini salah dosa atau gimana? Andaikan saya ke Bapak dulu, jangan ke kami sekarang. Kalau Bapak menilai seperti apa gitu? Andaikan Bapak ada posisi seperti itu, Bapak sedang berdakwah untuk Allah, untuk Bapak ada kepada kami sekarang ya. Bapak, kami ini pembesar gitu kan. Bapak sedang menjelaskan kekisruhan kepada saya. Datang orang di sebelah Bapak, orang buta gitu kan, minta arahan gitu kepada Bapak. Nah Bapak cenderung mengambil ngobrol dengan kami. Apakah Bapak salah? Nah seperti itu kalimatnya. Coba mungkin Bapak insya Allah ini ada korelasinya dan ucapan Kang Sayer tadi, ya kan? Yang namanya dosa itu pasti salah, tapi tidak semua salah itu adalah berpotensi dosa. Semoga dengan kalimat tadi Bapak bisa nangkep. Itu Kang maksudnya Kang Angon kan, saya kan kurang paham. Makanya pertanyaan saya tadi kan pertama gini, mengapa saya tanya maksum itu artinya tidak akan melakukan dosa atau dosanya diampuni, gitu kan?
Karena di sini ada ayat yang saya baca, Kang, bahwa Allah akan memberikan ampun kepadamu dalam kurung Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, gitu kan. Kalau maksum itu artinya segala dosa akan diampuni oleh Allah, itu saya terus oke gitu. Tetapi kalaupun tidak seperti yang Kang Angon jelaskan tadi bahwa itu bukan dosa lalu diampuni, ya saya juga terima, nggak ada masalah itu. Cuman saya kan hanya untuk memahami. Artinya Sekarang gini begini, aja, Bang. Kang. Artinya gini, bahwa Sekarang seluruh saya gini saya bentar pikir dulu. nggak perlu dijelasin ya. Agar seluruh penjelasan Ya, yang saya- bakal panjang. sudah apalagi diberikan. Ginting sudah Kemudian gini, Kang. nggak masalah Ini gitu. sudah menerima. Saya sudah menerima semua Topik yang lain penjelasan, Yang ya, lain dan saya apa? terima kasih. Satu-satu. Moderator sudah masuk ini satu-satu. Gini, Ya, saya bertanya Bang. enggak sebentar dulu, sebentar, biar saya simpulkan aja. Segala penjelasan yang saya terima, gini Kang, segala penjelasan yang Abang sampaikan sudah saya terima dan saya terima kasih, gitu kan? Dan ini sudahlah cukup lah kan, nggak perlu Iya, diapain iya. lagi kan? Semuanya benar menurut saya, cuman mungkin beberapa saat nanti akan saya pelajari, oh ternyata begini maksudnya, gitu aja Bang. Iya, iya. Kalau saya Nanti bertanya, Bang kita elaborasi lagi Iya, di iya, Bang. sesi yang Iya. lain. Oke, Jadi oke. kalau misalnya Oke. Bang Ginting masih mau bertanya lagi yang Nah. lain, mungkin ke yang lain. Sekarang, Mumpung oke, boleh saya bertanya Bang Berni? nanti dulu Bang. kalau yang Kita ini kasih udah saya anggap kesempatan udahlah, buat cukup Ginting lah. yang Kasih bertanya. kesempatan untuk Pak Ginting bertanya dulu. Gitu. Ya, saya bertanya tentang kaitan tadi. Pak Rul. Sudah selesai. Masa dari suara saya Pak Rul. Ya, Ini sabar, saya sudah sabar, paham sabar. ini, udah paham. Nggak ada masalah Ya, ini. silakan. Mungkin Bang Ginting ada Enggak. hal yang lain. Udah itu aja Mumpung sebenarnya. banyak guru-guru kami nih Bang Ginting. Enggak, makanya saya senang sekali tuh banyak kali yang memberi pendapat lalu saya rekam kan. Oh ini begini, oh rupanya begini, ya kan gitu kan. Ya. Jadi nanti sebetulnya gini Bang ya. Nanti akan saya sampaikan tentang tuduhan-tuduhan pedofil itu sebenarnya tidak seperti itu sama teman-teman Kristen kan. Dengan harapan nanti pada saat diskusi yang lain nanti pembahasannya sudah lebih enak gitu. Iya, daripada hal-hal yang nggak pas lah ya Iya. Bang Ginting. Jadi terima kasih ya kalau misalnya punya niat seperti itu. Jadi makanya mungkin saya persilakan Bang Ginting mungkin mau bertanya apa lagi. Ya, saya Mumpung belum jam 9 nih. Ya, Nanti saya jam ingin 9 udah pada sedikit. sepi lagi. Oke. Ya, It- Ini nanya ini Bentar, Pak Bang Ginting. Rul. Iya. Usul, Bang Rul. usul pertanyaannya gini Pak Ginting. Hmm. Kenapa Islam